satu persatu tentang perasaan marah yang pernah kalian rasakan dan juga sudah mengungkapkan apa yang dirasakan ketika marah itu ada. Ketika suatu saat kalian marah sekali, ya parah sekali, kalian bisa melakukan teknik pernafasan simple gitu ya. Namanya adalah self healing dengan format 478. Self healing tadi mulai 4 in 1 2 3 4 stop 2 3 4 5 6 7 out 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kemudian ketika marah itu datang, coba lagi dengan yang konsep diri adalah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Itu ada 2 konsep dirinya, yang negatif dan positif. Jadi dikendalikan sama diri kita. Yang tadinya marah-marah menjadi bertanya baik-baik. Kenapa? Karena konsep diri kita itu sudah positif. Karena tadi ibu merasa bahwa ibu itu orangnya misalnya pemaaf. Berarti kan otomatis ketika kita marah pun ya sudahlah, maafkan. Tapi ibu pengen tahu kenapa dia kayak gitu ke ibu. Gitu. Jadi pikiran kita yang kita olah. Gitu ya. Bisa mengerti nggak sampai sini? Siap, bisa. Ya. Berarti kita harus menumbuhkan konsep diri yang positif. Nanti ada ibu memberikan lewat LKPD. Nanti ibu kirim di WA grup ya. Buat apa sih Bu? Apa hubungannya dengan emosi marah? Kan satu persatu tentang perasaan marah yang pernah kalian rasakan dan juga sudah mengungkapkan apa yang dirasakan ketika marah itu ada. Pikiran yang ada dalam diri kalian itu ketika marah itu terjadi. Keluarinnya sedikit-sedikit sayang, pelan-pelan. Gitu. Bisa ya, malah ketawa. Iya. Oke, sekarang mulai. Silahkan, coba. Silahkan bayangkan dahulu peristiwa yang pernah buat kalian kesal sekali. Bayangkan dulu. Udah, Bu? Ya? Udah kebayang marahnya, keselnya? Sudah ya? Oke, udah. Karena kan ketika kita mengeluarkan itu insya Allah tersugesti itu keluar juga kemarahan. Gitu. Bisa dimengerti? Siap, bisa. Bisa, Ya? Bu. Iya, gitu ya. Jadi barusan Ibu ulangi lagi pernyataannya ketika kalian tadi mulai membayangkan dahulu perasaan marah, kemudian melakukan self healing. Setelah melakukannya, ketika Ibu tanya apakah ada perubahan, ternyata menurut kalian konsep diri kita itu sudah positif. Karena tadi Ibu merasa bahwa Ibu itu orangnya misalnya pemaaf. Berarti kan otomatis ketika kita marah pun ya sudahlah, maafkan. Tapi Ibu pengen tahu kenapa dia kayak gitu ke Ibu. Gitu. Jadi pikiran kita yang kita olah. Gitu ya. Bisa mengerti nggak sampai sini? Siap, bisa. Ya. Berarti kita harus menumbuhkan konsep diri yang positif. Coba Rina, konsep diri yang positifnya seperti apa? Rina orang yang seperti apa menurut Rina sendiri? Jangan menurut orang lain, menurut Rina aja. Rina orangnya kayak apa? Rina. Positif. WA grup ya. Jadi kalian Ya, kalau misalnya ngobrol gini mungkin malu mengungkapkan. Kadang orang itu untuk mengungkapkan kelebihan tuh agak susah. Tapi kalau harus mengungkapkan kekurangan, biasanya itu berudul banyak. Ya.
banyak ditulis. Tapi ketika harus mengungkapkan kelebihan itu agak susah. Mikir dulu. Padahal ketika kita lihat wajahnya aja udah kelihatan. Kayak misalnya ibu lihat Rina, sekilas aja gini, dianya mah senyum-senyum, murah senyum gitu misalnya. Ya, itu dari sekilas aja kan ibu melihat gitu. Tapi kadang belum tentu juga menurut Rinanya. Ada beberapa orang yang memang selalu menampilkan senyum untuk menutup luka. Ya, kita kan nggak tahu ya hati orang ya. Nah itu. Jadi makanya sebelum melihat orang lain, lihatlah diri sendiri dulu. Buat sama kalian daftar. Nih, konsep diri positif apa, konsep diri negatif apa. Itu ditulis semua, yang positif itu ditulis. Berbentuk kalimat. Ramah, berarti saya ramah. Gitu. Ya. Kemudian saya kurang percaya diri di negatif. Nah, nanti kalian lihat, kalian bandingkan. Positifnya itu tolong dikembangkan, tolong dipertahankan. Yang negatifnya usahakan dihilangkan, usahakan dikurangi. Gitu. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Siap. Nah, jangan lupa nanti Ibu setelah kegiatan ini berakhir, Ibu kirimkan lewat LKPD, tolong diisi ya. Nanti ada tentang latihan menulis untuk menumbuhkan konsep diri positif kalian. Gitu. Buat apa sih Bu? Apa hubungannya dengan emosi marah? Tentu saja ada hubungannya. Dengan kita menumbuhkan tentang konsep diri yang positif, itu akan kebawa ke alam bawah sadar kita, ke dalam pikiran kita. Ketika kita marah, kita akan ingat dengan konsep diri kita. Kita berusaha akan bisa secara otomatis mengendalikan. Seperti yang tadi sudah Ibu contohkan. Ya, semua ini berawal dari pikiran. Oke, ada ditanyakan? Ada yang ditanyakan lagi enggak? Enggak ada, Bu. Siap, tidak, Bu. Siap. Terima kasih banyak ya untuk Terima kasih hari kembali. ini. Dan untuk yang ketiga ya, boleh ya minta waktunya lagi. Ya, nanti Ibu hubungi lewat WA. Tuh. Terima kasih banyak. Jangan lupa marah itu tidak harus dihilangkan. Marah itu tidak harus dihindari, tetapi harus kalian kendalikan. Ya, agar nantinya marahnya tidak menimbulkan konflik dengan orang lain dan juga tidak meninggalkan konflik di dalam diri kalian sendiri. Makanya harus berusaha untuk dikendalikan. Gitu. Ya, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu. Terima kasih Rina, Irma, Dedi, Fitri, Dinda. Ya. Terima kasih kembali, banyak. Bu. Sami-sami. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan berdoa ya. Ya. Oke. Berdoa dimulai. Selesai.